Teman yang baik mengenal kita sesungguhnya. Hai, selamat pagi Bu Sekar dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devina Gia Putri dari kelas 11A, presensi 10. Pasti penasaran kan, isi video ini mau bahas apa sih? Nah, di sini saya ingin menyampaikan suatu informasi menarik untuk kalian yang nonton video ini dan mungkin merasa terjebak dalam sebuah standar dan pandangan orang lain atas diri kita. Seringkali kita mendengarkan komentar yang beragam atas diri kita, seperti, kamu gendutan ya? Kok kulit kamu sekarang hitam sih? Jerawat kamu tambah banyak deh. Dan masih banyak lagi. Pandangan-pandangan itu yang membuat kita menjadi tidak percaya diri, merasa tidak berharga, terjatuh, dan sulit untuk bangkit. Bahkan keseragaman yang dijadikan standar tersebut menyisihkan keberagaman yang indah. Hal ini juga yang dirasakan Rara, tokoh utama dalam novel ini. Judul novel yang sudah saya baca namanya Imperfect, karya dari Meira Anastasia yang diterbitkan pada tahun 2018. Mungkin banyak yang masih asing sama nama penulisnya. Sebenarnya Meira Anastasia seorang istri dari aktor, sutradara, dan pelawak yang bernama Ernest Prakasa. Makin penasaran kan sama isi novelnya? Langsung aja akan saya bedah semua isi novelnya, mulai dari alur ceritanya. Sebelumnya, fokus dari novel ini mengangkat isu tentang body shaming atau pemulihan secara fisik. Body shaming adalah perilaku orang lain mengkritik kondisi tubuh seseorang dengan cara yang negatif. Terdapat dampak yang dialami oleh korbannya akibat dari ucapan yang disampaikan pelaku. Hal ini bisa membuat korbannya menjadi tidak percaya diri, mudah tersinggung, pendiam, hingga depresi. Sama halnya dengan kisah Rara yang terakhir dengan badan gemuk dan memiliki kulit sawo matang karena mengikuti gen ayahnya. Berbeda dengan adiknya, Lulu, yang lahir mengikuti gen ibunya dengan tubuh kurus dan memiliki kulit yang putih. Sehari-hari Rara dibandingkan dengan Lulu oleh ibunya dan teman-teman ibunya. Sebab ibunya adalah seorang model yang selalu menjaga penampilannya. Walaupun demikian, karakter dari Rara ini sangat dikagumi karena dirinya memiliki ketulusan hati yang luar biasa. Rara meluangkan waktunya untuk mengajar anak-anak di sekolah Rentera yang terletak di bawah jembatan bersama dengan pacarnya yang bernama Dika. Dika merupakan seorang lelaki yang mau menerima Rara apa adanya tanpa memandang fisiknya. Dibanding dengan adiknya yang tiap hari hanya fokus untuk membuat konten di media sosial bersama pacarnya. Sayangnya, pacar dari Lulu hanya ingin bersama dengan alasan untuk menaikkan jumlah pengikut di sosial media. Sebenarnya, di sini ditekankan juga bahwa menjadi diri sendiri dan apa adanya lebih penting daripada yang hanya mementingkan fisik semata saja. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang datang ketika ada maunya saja dengan tidak tulus. Lalu, cerita berlanjut ketika Rara bekerja di perusahaan kecantikan yang bernama Melati. Ternyata, Rara tidak disambut baik oleh teman-teman di kantornya karena kondisi tubuhnya yang jauh dari standar kecantikan. Namun, ada seorang teman yang tulus dengan Rara, yaitu bernama Faye. Kemudian, tiba-tiba ada seorang manajer di perusahaan mereka yang mengundurkan diri setelah 8 tahun bekerja. Banyak asumsi yang timbul, salah satunya mengenai kondisi perusahaan yang akan bangkrut. Oleh karena itu, pendiri dari perusahaan Melati membutuhkan ide-ide baru untuk membangkitkan kondisi perusahaan dan mencari seseorang yang tepat sebagai manajer baru. Ternyata, ide yang diberikan oleh Rara diterima dengan baik dan dianggap ide yang paling bagus. Sayangnya, perusahaan tidak hanya membutuhkan seseorang dengan kemampuan yang bagus, namun juga seseorang yang memiliki penampilan yang baik. Oleh karena itu, Rara memiliki tekad untuk mengubah penampilannya dan meminta waktu 1 bulan untuk berusaha mengubah penampilannya. Keluarganya yang mendengar hal itu selalu memberi dukungan kepada Rara. Lulu sebagai sang adik sangat antusias membantu Rara dengan mengajarkan cara merias wajah dan memilih pakaian yang bagus. Tidak hanya itu, Rara menjadi giat olahraga dan hanya mengkonsumsi buah-buahan. Akhirnya, usaha yang dilakukan rutin tiap harinya dapat membuahkan hasil yang baik. Rara sukses mengubah penampilannya dan diangkat menjadi seorang manajer. Sayangnya tidak hanya perubahan fisik yang terjadi. Sejak memiliki penampilan yang baik, Rara mengalami perubahan sifat.
Menyadari perubahan drastis yang dilakukan oleh Rara, Dika mengirim surat kepada Rara yang mengatakan bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk menerima kesempurnaan, yang membuat Rara sekarang lebih bahagia karena dirinya terlanjur mencintai ketidaksempurnaan yang ada pada Rara. Membaca surat yang diberikan oleh Dika membuat Rara mulai merefleksikan perubahan yang ada pada dirinya dan membuatnya sadar bahwa apa yang dilakukan tidak baik untuk orang-orang di sekitarnya. Dalam novel ini diperlihatkan alur antara orientasi, klimaks, dan anti-klimaks yang halus. Diawali dengan penjelasan mengenai permasalahan yang ada pada tokoh utama dan tokoh pendukung lainnya yang juga memiliki masalah yang serupa. Permasalahan yang timbul terus naik, yang membuat tokoh utama mengambil suatu langkah yang mengubah hidupnya 180 derajat. Perubahan tersebut menggiring kita kepada klimaks dengan bentuk konflik yang timbul dalam diri si tokoh utama, baik dengan dirinya sendiri atau dengan tokoh lainnya dalam novel tersebut. Pemaparan permasalahan tokoh pendukung terlihat tetapi lebih menjadi penguat dari penggambaran rasa tidak percaya diri akibat body shaming yang diciptakan dalam cerita. Tidak banyak plot yang diambil, tetapi tetap kisah yang disampaikan padat dan jelas. Anti klimaks ditemukan saat tokoh utama kembali menemukan jati dirinya dan menyadari perubahan pola pikirnya merupakan hal yang sama. Selain itu, penerimaan tokoh utama terhadap dirinya membuat tokoh utama memiliki ide untuk dapat menginspirasi orang sekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Amanat yang ingin disampaikan oleh penulis juga sangat jelas, bahwa kita harus menerima diri kita masing-masing dengan segala kelebihan dan kekurangan, karena sesungguhnya diri kita sempurna. Dalam novel Imperfect ini tentunya ada bagian yang paling saya suka, yaitu karena penulis berhasil menyampaikan isu berat menjadi ringan dan hangat melalui pemunculan komedi. Namun hal yang menjadi kekurangan dalam novel Imperfect yaitu karena alur ceritanya mudah diprediksi, sehingga pembaca mudah merasa kecewa karena tidak ada kejutan di dalam cerita. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang udah setia nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga review novel Imperfect ini bermanfaat dan kalian bisa segera membaca novel Imperfect ini. Terima kasih semua.